Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman Nurul semua dan para pecinta buku dimanapun Anda berada? Saya Putri Anissa Azahra di sesi baca buku Nurul Wala. Baik teman-teman, kali ini kita akan melanjutkan sesi baca buku yang berjudul Kisah Kita dari Sah ke Selamanya, karya Pak Haidar Bagir yang diterbitkan oleh Mizan. Kita akan masuk pada tema ketiga, yaitu perkawinan sebagai tanda-tanda Allah. Anakku, ayat itu yaitu Quran Surat Ar-Rum ayat 21 ditutup dengan suatu pernyataan yang amat sangat penting yang menjadi tujuan pembahasan ini, yakni bahwa itu semua adalah pertanda Tuhan. Tanda apa? Tanda kesempurnaan Tuhan sebagai objek sekaligus sumber cinta dan welas asih itu, yang dengan kecintaannya kepada kita dan kecintaan kita kepadanya, kita bisa menyatu dengannya. Karena bukankah pada akhirnya seorang hamba yang beriman harus mencintainya? Pada terjemahan surat Al-Baqarah ayat 165 yang berbunyi, orang-orang beriman sangat dalam cintanya kepada Allah. Dan bahwa hanya melalui cinta itu kita yang sesungguhnya milik Allah kepadanya juga kita bisa pulang. Quran surat Al-Baqarah ayat 156 dan dapat bersatu kembali dengan kekasih sejati kita itu, dalam konteks inilah Syekh Al-Akbar Ibn Arabi menyatakan bahwa pasangan hidup kita harus dapat kita lihat sebagai tajalliyat, yaitu manifestasi Allah dalam bentuk manusia. Dan bahwa kebersatuan kita dengan pasangan kita yang harus terus kita bina, kita latih, dan latih tanpa henti itu sesungguhnya adalah simbol kebersatuan kita dengan Allah sekaligus sarana kita memantulkan kecintaan kita kepada Allah. Ini jugalah sebabnya anakku, menurut Syekh Al-Akbar Ibn Arabi lagi dalam Fusus Al-Hikam, Nabi menyatakan bahwa perempuan, yaitu sifat keperempuanan, bukan keperempuan-perempuan, nisa, adalah salah satu objek kecintaan beliau. Seperti dalam hadis beliau yang berbunyi, Innama hubbiba ilayya min dunyakum, an-nisa'u wat-thayyibu, an-nisa'u wat-thayyibu, waju'ailat qurratu aini fis shalah. Yang artinya, sesungguhnya di antara kesenangan dunia kalian yang Allah buat aku mencintainya adalah perempuan dan wewangian, dan dijadikan kesenangan hatiku terletak di dalam sholat. Baik teman-teman, dalam tema ketiga ini kita dapat menyimpulkan makna bahwa dalam Quran Surat Ar-Rum ayat 21, Allah menutup ayat tersebut dengan menyatakan bahwa cinta dan kasih sayang dalam perkawinan adalah tanda kesempurnaan Tuhan. Ini menandakan bahwa Tuhan adalah objek sekaligus sumber cinta dan welas asih. Dengan cintanya kepada kita dan cinta kita kepadanya, kita bisa menyatu dengannya. Karena pada akhirnya seorang hamba yang beriman harus mencintainya. Hal ini ditekankan dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 156 yang menyatakan bahwa orang-orang beriman sangat dalam cintanya kepada Allah. Melalui cinta itu, kita yang sesungguhnya milik berasal dari Allah, kepadanya juga kita bisa pulang, sebagaimana yang dinyatakan dalam Quran Surat Al-Baqarah tadi, memungkinkan kita untuk bersatu kembali dengan kekasih sejati kita, yaitu Allah. Dalam konteks ini, Syekh Al-Akbar Ibn Arabi menegaskan bahwa pasangan hidup kita harus dilihat sebagai tajalliyat, yaitu manifestasi Allah dalam bentuk manusia. Kebersatuan dengan pasangan adalah simbol kebersatuan kita dengan Allah dan sarana untuk memantulkan kecintaan kita kepada Allah. Kebersatuan ini harus terus dibina dan dilatih tanpa henti sebagai refleksi dari hubungan kita dengan Allah. Syekh Al-Akbar Ibn Arabi dalam karyanya Fusus Al-Hikam mengutip bahwa Nabi Muhammad menyatakan bahwa perempuan adalah salah satu objek cintanya di dunia. Sebagaimana Nabi bersabda, sesungguhnya di antara kesenangan dunia kalian, yang Allah buat aku mencintainya adalah perempuan dan wewangian, dan dijadikan kesenangan hatiku terletak di dalam sholat. Ini menegaskan bahwa Nabi mencintai perempuan dan wewangian serta menemukan kenyamanan dalam doa.
Dengan demikian teman-teman, hubungan dengan pasangan hidup tidak hanya bersifat duniawi, tetapi juga spiritual. Melalui cinta dan kasih sayang terjalin dalam perkawinan, kita dapat mencapai tingkat spiritual yang lebih tinggi dan mendekatkan diri kepada Allah. Hubungan perkawinan menjadi refleksi dari hubungan kita dengan Tuhan, di mana cinta dan kasih sayang yang tulus dapat membawa kita lebih dekat kepada Allah. Kebersatuan dengan pasangan adalah cara untuk memantulkan cinta kita kepada Allah dan memahami manifestasi Allah dalam kehidupan sehari-hari. Intinya, cinta dan kasih sayang dalam perkawinan bukan hanya tentang hubungan antara dua manusia, tetapi juga tentang hubungan yang lebih dalam dengan Tuhan. Cinta kita kepada pasangan adalah simbol dari cinta kita kepada Allah, dan melalui cinta itu kita dapat mencapai kebersatuan yang lebih tinggi dengan Allah. Baik teman-teman, sekian sesi baca buku kali ini. Untuk tema berikutnya insya Allah akan kami tayangkan di next video. Saya Putri Anissa Az-Zahra, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.